Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan doa dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan doa dulu. Kita akan mulai klik kita gabungan. Nanti mungkin diantara sementara kita lagi klik ini akan ada yang gabung. Kita bisa sama-sama gabung ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai klik kami. Tuhan berkati klik kami sehingga persekutuan bersama-sama bisa kami menikmati kebersamaan kami bersama dengan jemaat GPT Petra Kendari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Iya, oke. Shalom. Nah, jadi masih dengar suara saya? Shalom. Ya, jadi games kita malam ini di kertas ini ada angka. Jadi Bapak Ibu bisa tebak. Jadi angkanya itu 0 sampai 100. Nanti yang bisa tebak akan dapat hadiah. Hadiahnya itu menyenangkan dan unik. Oke. Siapa di antara Bapak Ibu yang duluan angkat suara? Angka berapa? Siapa? Angkat tangan. Salah, tidak dihukum. Ya, Bapak Erik. Angka berapa ya Bapak Erik? 10. Iya, 10. Bapak Erik? Iya, 10. Ya, sekarang 0 sampai 10. Ya, 0 sampai 10 tadi. Salah, Pak Erik. Ya, sekarang 0 sampai 10. Sekarang Pak Yunus. Berapa tadi Pak Yunus? Dari 0 sampai 10 Pak Yunus. Angka berapa? Angka berapa dari 0 sampai 10? Tadi Pak Erik salah. 8, oke. Angka Pak 8. Yunus salah. Iya, Pak Yunus salah dari 0 sampai 8. Ya, Pak Pakit. 70. Dari 0 sampai 8. 0 sampai 8. Dari 0 sampai 8, iya. Ya. Berapa? 7. 7. Pak Git salah, 0 sampai 7. Ya, Ibu Francisca. 4. 4. Oke, Ibu Francisca masih salah, 0 sampai 4. 2. Ya, ya, Ibu Viena 2 katanya. 2. Ibu Vena 2, oke. Ibu Vena masih salah, dari 0 sampai 2. Wah. Dari 0 Ya, sampai Pak Set, 2. Pak Set. Pak Set, Pak Set berapa Pak Set? 0. 0 katanya. Oke, Pak. Oke, seperti tadi saya bilang, hadiahnya unik dan menarik. Jadi menariknya itu adalah bersaksi. Yeay. Ya. Ya. Oke, sekarang bersaksi. Ibu Sarah atau Pak Ya, Set ini bersaksi. Ya, karena kita bersyukur mengapa saat tadi bilang hadiahnya menarik dan unik, karena kalau kita masih bisa menyaksikan kemurahan Tuhan sampai saat ini di tengah, khususnya di tengah COVID-19, itu sebuah anugerah. Jadi silakan, kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Pak Set, ya, entah itu Ibu Sarah atau siapa yang mau bersaksi. Ya. Yang terindah ya. Ya, silakan. Ya, saya bersyukur sampai malam hari ini kami masih bisa ada sampai hari malam ini. Bersyukur selama COVID-19 ini kami bisa jalani dan masih bisa ikut klik malam hari ini. Dan bersyukur lagi kami selalu dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya dari Kak Gembala keluarga. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu. untuk kasih Setiamu. yang ku alami. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Terima
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami bisa memuji dan menyembahkan Tuhan. Saat ini kami akan mulai sharing kami. Biarkan Tuhan Kau memberkati sharing kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya. Coba beberapa yang belum ada gambar dan suaranya mungkin bisa dikasih gambar ya. Ya, mungkin saudari Sela sudah ada ya, Henok. Oke, hari ini kita akan sharing tentang pelayanan ya, anugerah Tuhan di dalam pelayanan. Jadi ya, kita semua di tempat ini melayani di bidang kita masing-masing ya. Tentu kita perlu belajar ya tentang arti pelayanan itu. Dan ya, mungkin malam hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang hadir pada malam hari ini, apa arti sebuah pelayanan ya? Siapa yang mau duluan bisa angkat tangan. Apa arti sebuah pelayanan? Kita melayani itu untuk apa ya? Silakan, siapa yang mau duluan angkat tangan? Arti pelayanan. Oke, dari Pak Edward. Pelayanan itu apa, Pak Edward? Halo, Pak Edward. Belum bisa mendengar ya. Oke, yang lain? Ibu G, pelayanan itu apa, Ibu G? Pelayanan suatu anugerah yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa melayani. Ya, anugerah yang Tuhan berikan untuk supaya kita bisa melayani. Oke, baik, puji Tuhan. Siapa lagi yang mau menjawab apa itu sebuah pelayanan? Jadi tadi yang pertama, pelayanan adalah anugerah. Ada lagi? Angkat tangan yang mau bicara kalau ada. Iya, Ibu Leni, pelayanan itu apa? Belum kedengaran dengan baik. Pelayanan itu apa?
Pelayanan adalah gaya hidup. Gaya hidup ya. Jadi gaya hidupnya melayani, puji Tuhan. Siapa lagi? Definisi pelayanan ya, Ibu Ketut, silakan Ibu Ketut. Pelayanan adalah kasih karunia, betul ya. Kita melayani bukan karena kita hebat, tapi karena kasih karunia dengan anugerah. Tadi Ibu G juga sudah sampaikan. Ada lagi mungkin? Ya, Pak Yunus. Pelayanan adalah pengorbanan. Pengorbanan, ya luar biasa. Pelayanan ada sebuah pengorbanan. Siapa lagi yang mau menjawab pelayanan itu apa? Ada? Pak Hengki? Pak Hengki, pelayanan apa Pak Hengki? Yang melakukan Tuhan berikan. Ya. Dan juga melayani tanpa Ya. Oke, siapa lagi mau menjawab pelayanan itu apa? Karunia. Pak Ruben. Pak Ruben ya? Ya silakan. Ya, kita melayani karena kemurahan Tuhan saja. Oke. Tadi Pak Edward mau menjawab tidak Pak Edward? Pelayanan itu apa? Iya, silakan. Kalau iya, pelayanan adalah sesuatu yang Tuhan berikan kita melayani. Jadi di sini melayani bukan saja di depan gereja yang kita harus melayani. Kita bisa melayani Tuhan di mana saja, baik di kantor, mau di kampus, maupun tempat kerja kita. Itu yang dikatakan pelayanan. Jadi pelayanan Tuhan adalah satu yang kita berikan di dalam kehidupan kita. Ya, adalah satu kehormatan pelayanan itu. Puji Tuhan. Ya, sekarang kita ingat-ingat ya, kapan pertama kali kita melayani dan pelayanan apa saat itu Tuhan percayakan. Ya, kita mulai dari Saudara Alex. Pelayanan apa pertama kali Alex di gereja dan pelayanan apa pada waktu itu? Saya main gitar gereja. Ya, jadi Alex pertama kali pelayanan adalah main gitar. Oke. Sekarang kita dengar dari Ibu Vena. Pelayanan apa Ibu Vena waktu pertama kali di gereja? Mungkin masih ingat? Pelayanan singers. Singers pertama kali di gereja juga ya. Jadi itu kurang lebih berapa tahun? Sudah berapa tahun itu? Ya, adanya Petra Kendari. Wah, adanya Petra Kendari kurang lebih 27 tahun melayani dan singers itu luar biasa ya, setia ya. Kalau siapa lagi? Pertama kali pelayanan Bapak Kit. Bendera. Wah, banners. Wah, kita baru tahu ternyata Bapak Kit pelayanannya banners pertama kali ya. Luar biasa. Oke, kita baru tahu. Kemudian Ibu Leni, pelayanannya pertama kali apa Ibu Leni? Dipercayakan jadi bendahara misi. Bendahara misi pertama kali. Ya, sekalian Pak Jeffrey sampingnya. Oh, menjemput sekolah minggu. Jemput sekolah minggu. Wow, luar biasa ya. Ya, kalau ini Ibu Devina pelayanannya apa pertama kali Ibu Devina? Minta uang. Ya? Bendahara? Oh, kolektor. Oke, siap. Luar biasa ya. Oke. Ya. Oke. Ibu Seli, apa pelayanan pertama kali di gereja Ibu Seli? Dengar Ibu Seli? Mungkin belum ya. Halo Pak Andri, ya. Pak Andri di Prigen ya. Shalom. Dengan Michael. Oke, Pak Hengki tadi pelayanan pertama kali di gereja apa Pak Hengki? Bendahara pembangunan gereja. Wah, luar biasa ya. Bendahara. Kemudian Ibu Gebi, pelayanannya apa pertama kali Ibu Gebi?
Singers. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa ya. Kemudian Ibu Francisca. Saya Ya, pertama kali mengajar sekolah minggu mengajar sekolah minggu pertama kali. Itu di mana? Di Makassar ya? di Makassar. Puji Tuhan ya. Pak Ruben, pertama kali melayani apa Pak Ruben? Terima kasih Asyar. Asyir, ya luar biasa. Ibu Berta, pelayanannya apa pertama kali Ibu Berta? Sama pelayanan Asyir juga sama-sama dengan Pak Ruben. Oke, puji Tuhan. Pak Andri, pelayanannya apa pertama kali Pak Andri? Asyir, oke. Tes. Ya oke, Asyir ya. Oke, ada lagi yang mau ini? Siapa lagi yang belum ini? Abigail, apa pelayanan pertama Abigail? tamborin. Wah, tamborin ya. Kemarin sudah tamborin melayani bersama ya. Oke, sekarang sudah ada Koyapto ya ini. Halo ya. Ini ada Koyapto, ada C. Selviana dengan Jovita. Ya, shalom ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi Koyapto pertama kali melayani sebagai apa Koyapto di gereja? Penerima tamu. Iya, puji Tuhan ya. Kalau C. Selviana juga sama? Sama. Jovita, pelayanannya apa pertama kali? Ya? Tamborin juga ya. Ibu Sarah mana Ibu Sarah? Ya. Ibu Sarah pelayanannya apa pertama kali? Kolektan juga. Kolektan. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kita semua bisa mengingat kembali pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita melihat apakah sekarang kita masih melayani. Kadang-kadang kita melayani, tapi waktu sudah berapa tahun kita sudah tidak melayani Tuhan lagi. Jadi kalau kita bisa melayani sampai pada sekarang, ya seperti tadi Ibu Vena katakan sudah 27 tahun melayani sebagai singers, itu luar biasa ya. Saya ingin katakan bahwa kita melayani itu bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita. Ada banyak hal di dalam pelayanan yang kadang-kadang buat kita kecewa, kadang-kadang kita mau mundur, kadang-kadang kita mau tinggalkan pelayanan. Tapi kalau sampai saat ini Bapak Ibu Saudara masih bertahan dalam pelayanan, semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, amin. Ya, kita saat ini ya kita akan sharing lagi sedikit. Setelah itu kita akan doa bersama ya. Ya, pertanyaan yang ketiga ini untuk Bapak Ibu Saudara ya dimanapun kita berada. Ya, kita melayani itu ya tentu ya ada motivasi-motivasi kita ya. Mungkin pertama kali kita benar-benar melayani itu karena kita cinta Tuhan, kita cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita sedang melayani itu pasti akan ada kejenuhan, kebosanan, rasa bosan, sepertinya kita melayani tidak rasa apa-apa lagi karena jadwal dan sebagainya. Ya, kira-kira bagaimana tips atau saran daripada Bapak Ibu Saudara supaya pelayanan kita itu tidak membosankan? Bagaimana caranya supaya pelayanan kita tidak membosankan? Kalau ada bisa angkat tangan, nanti saya akan hidupkan suaranya. Bagaimana? Mungkin ada Bapak Ibu-ibu yang punya tips yang kadang-kadang sudah merasa bosan. Ya, Pak Edward, bagaimana caranya supaya tidak jenuh, Pak Om? Jenuh di dalam pelayanan ini, kita harus belajar mengosongkan diri kita. Ya, mengosongkan diri. Dan mempunyai satu motivasi. Kita melayani harus betul-betul melayani. Dan kita belajar untuk melepaskan kita. Karena kita tahu pelayanan ini Tuhan yang berikan, bukan manusia yang berikan kita untuk melayani. Tapi Oke. Tuhan yang berikan kita untuk melayani. Puji Tuhan ya. Jadi kita harus lihat pelayanan itu dari Tuhan. Jadi kita tetap setia melayani Tuhan ya. Siapa lagi yang punya tips supaya kita bisa ya? Silakan Bapak Erik. Ya, kalau tadi sih kayak ada bilang dari tetap kita dari hati, ya bisa juga. Ya pelayanan kita butuh yang namanya kayak kreatif, ya kan, ada hal-hal yang baru yang bisa kita buat. Jadi tidak menjenuhkan. Jadi dengan kreativitas supaya tidak menjenuhkan ya, ada hal-hal yang baru Ya, ya. ya. Puji Tuhan, itu tips Ya.
supaya kalau ada bapak-bapak ibu-ibu di tempat ini yang sedang jenuh, bosan, ya kita bisa cari sesuatu yang kreatif, sesuatu yang baru ya. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Pak Ruben. Pak Ruben dulu baru Pak Kit. Ibu Ketut ya. Kalau saya merasakan selama ini saya tidak jenuh, supaya tidak jenuh saya putar terus melalui rohani atau dari YouTube. Ya. Firman Tuhan biasa saya ikuti dari pusat Surabaya yang biasa ada ya dari Surabaya, saya ikuti itu supaya tidak membosankan. Ya, jadi mau motivasi ya, lagu-lagu rohani itu memotivasi Pak Ruben ya. Oke, puji Tuhan. Sekarang Ibu Ketut dulu, baru Pak Kit. Ibu Ketut bagaimana caranya supaya tidak bosan? Saya mengingat kembali kebaikan-kebaikan. Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan supaya tidak bosan. Oke, terus? Ada lagi? Ya, itu saja Pak. Siapa lagi? Henok. Ya, habis Henok. Pak Kit dulu tuh ya. Pak Kit dulu. Pak Kit, bagaimana Pak Kit? Ganti pelayanan. Iya, supaya tidak bosan, bagaimana tipsnya? Saya ganti-ganti. Ganti-ganti pelayanan. Oke. Ganti-ganti pelayanan ya. Mantap ya. Jadi supaya tidak bosan, jadi nanti jadi singers, jadi WL. Ya. Saya kasih bersih kamar mandi kan. Ya, kasih bersih kamar mandi. Oke, sip. Luar biasa ya, luar biasa. Oke, ya. Sekarang siapa? Casey, bagaimana Casey supaya tidak bosan? Suaranya dulu, ya. Ya. Itu, ingat kembali cinta mula-mulanya kita. Luar biasa ya, supaya kita tidak bosan. Ya, kita harus ingat kembali cinta mula-mula kita. Itu luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali. Ini membangkitkan sekali ya. Siapa lagi tadi? Pak Kit. Henok mana Henok? Ya, Henok mana Henok? Ya, oke. Pelayanan yang disertai dengan kasih, itu yang pertama. Jadi motivasinya atau drive yang membuat kita mau melayani supaya tidak bosan, artinya kita melihat kembali kasih kita kepada Tuhan, gitu. Iya, ya pelayanan yang didasari dengan kasih, melayani pribadi Tuhan. Oke. Terus yang kedua, ya. Seperti yang Derek bilang, kita membuat inovasi yang baru di dalam pelayanan. Contohnya di dalam choir, seperti yang biasa kita lihat, mereka membuat inovasi seperti menggantinya dengan dance. Jadi ada inovasi baru supaya tidak bosan. Ya, ada inovasi dengan kasih tadi. Oke, siapa lagi yang mau? Ya, siapa? Jovita? Sela? Kalau saya agar kalau tidak bosan melayani, kita harus ingat kembali salib Kristus. Ingat salib Kristus, oke? Iya. Ya, oke, puji Tuhan. Sekarang siapa lagi, Jovita? Atau ya? Kalau bosan melayani itu pokoknya tetap paksa untuk datang sama Tuhan, untuk menyembah, untuk berdoa sama Tuhan. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang kita sudah bosan itu artinya hubungan kita dengan Tuhan ada sedikit kendor ya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kita sudah bosan. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan begitu luar biasa, maksudnya kehidupan doa kita tidak akan pernah kita merasa rasa bosan ya. Itu yang kita dapati. Siapa lagi? Ada lagi? Bisa angkat tangan yang mau sharing lagi? Pak Hengki Teddy, bagaimana Pak Hengki Teddy? Supaya tidak bosan pelayanan? Kita harus selalu melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Ya, puji Tuhan ya. Ya, saya tadi lihat ada Ibu Seli, tapi kenapa tidak ada ya di sini ya? Mungkin kendala signalnya mungkin ya. Mengingat kebaikan Tuhan. Oke, satu lagi sebelum kita akan doa bersama. Siapa yang mau? Ya, Pak Yunus. Ya. Yang tanpa beban. Ya, jangan jadikan pelayanan sebagai beban. Ya, itu luar biasa ya. Jangan sampai kita melayani itu karena beban, tapi jadikan itu satu sukacita ya. Ada lagi mungkin? Ibu Vena bagaimana? Karena kita mencintai Tuhan, jadi kita punya kerinduan untuk selalu melayani. Jadi, ya, jadi kembali kita lihat cinta kita kepada Tuhan ya. Jadi itu yang buat kita bisa melayani Tuhan ya. Mungkin ada lagi sharing yang mau ini? Pak Edward tadi mau tambah lagi, tunggu. Ya, kasih besar suaranya Om supaya kedengaran Om.
Ya, ini saya mau kembali bertanya, Pak ya. Ya. Banyak orang melayani tidak terikat. Bagaimana itu, Pak? Ya, jadi melayani, ada orang mau melayani tapi tidak mau terikat. Istilahnya mau bebas. Tidak bisa, ya. Kita melayani itu harus terikat. Jadi terikat dengan aturan, terikat dengan jadwal, ya. Kita terikat dengan otoritas, ya. Kita harus taat. Kita tidak bisa melayani tanpa kita terikat. Jadi kalau kita masih mau bebas, jangan kita melayani, ya, karena itu tidak akan membuat kita melayani dengan maksimal, ya. Oke, Ibu Seli bisa dengar, Ibu Seli? Iya, dengar, Pak. Ya, sekarang Ibu Seli, bagaimana caranya supaya kita tidak bosan dalam pelayanan? Ada tipsnya mungkin, Ibu Seli? Jelas, Pak. Bagaimana caranya supaya kita tidak bosan dalam pelayanan? Ya, mungkin kendala di audio, ya. Oke, sebentar lagi kita akan kembali ke Ibu Seli. Ada lagi mungkin Ibu Sarah? Sudah tadi? Sudah tadi Ibu Sarah? Ya. Percaya diri kepada Tuhan. Apa tadi? Merendahkan diri kepada Tuhan? Selalu mendekatkan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tidak bosan, ya, betul. Ya, supaya kita bisa melayani, ya. Bagaimana Ibu Seli? Sudah ada suaranya, Ibu Seli? Halo Ibu Seli. Ya, mungkin kendala ya, Ibu Seli ya. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Kita akan berdoa syafaat ya pada hari ini. Ya, pokok doa-doa kita pada hari ini, ya, kita akan doa buat bangsa kita, kota Kendari, supaya Tuhan melawat ya kota ini. Tuhan terus melindungi supaya yang terkena penyakit COVID-19 ini semakin menurun dan semakin tidak ada ya, supaya tidak terjadi PSBB di kota Kendari. Nanti saya minta doa ini dipimpin oleh Bapak Ruben Paningo. Kita akan doa sama-sama. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Malam hari kami berdoa buat kota kami Kendari Tuhan, biar Engkau senantiasa tolong Tuhan atas Tuhan apa yang terjadi di kota kami Tuhan. Bila virus corona Tuhan melanda kota kami Tuhan, masing-masing kami Tuhan yang Tuhan pulihkan Tuhan senantiasa apa yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Bahkan di kota kami Tuhan, biarlah senantiasa pulihkan kami Tuhan, pulihkan Tuhan kota kami Tuhan dari segala virus yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan buat medis yang Tuhan, Tuhan melayani Tuhan setiap Tuhan, pasien-pasien yang ada Tuhan, Engkau Tuhan tolong Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, supaya Tuhan apa yang Tuhan dialami Tuhan, boleh Tuhan, kami Tuhan, Tuhan Tuhan dalam doa Tuhan, biarlah Engkau senantiasa Tuhan, pulihkan semuanya Tuhan, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa darah-Mu Tuhan mengalir di atas kota kami, bangsa kami Tuhan, supaya Tuhan, apa yang menjadi Tuhan pergumulan kami Tuhan, apa yang Tuhan ada terjadinya Tuhan, Tuhan sesuatu yang ada Tuhan, ini semua karena kehendak Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita akan doa buat dokter-dokter yang bekerja, perawat-perawat, dan semua yang ada di rumah sakit ya, yang sementara sedang bekerja, supaya mereka bisa bekerja dengan melayani dengan luar biasa. Tuhan lindungi mereka. Untuk doa ini nanti saya minta Pak Jeffrey untuk pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa
Bapa, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bisa berkumpul di sini bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kebaikan-Mu, walaupun lewat online ya Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon ya Bapa untuk pada saat ini ya Bapa, kami memohonkan untuk para dokter dan para perawat yang menangani virus corona, pasien-pasien yang ada di rumah sakit ya Bapak. Kau berkati, Kau lindungi, Kau pagari Bapak dengan kuasa darah-Mu ya Bapak, membentengi mereka sehingga mereka tidak tercemar oleh virus ya Bapak, tidak terkontaminasi ya Bapak. Bapak, kami mohon ya Bapak, Kau curahkan Roh-Mu ya Bapak, yang diberikan kekuatan sehingga apapun yang mereka kerjakan untuk kebaikan dan kemurahan dan kebaikan oleh pasien-pasien virus corona ya Bapak. Bapak, kami terima kasih juga untuk rumah sakit, Kau berkati rumah sakit. Amin. Pagari semuanya Dalam nama Bapak, Tuhan Yesus. sehingga tidak bertambah pasien-pasien di Haleluya. tempat kita ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak. Kau lindungi juga semua orang-orang yang ODP sehingga tidak terjadi positif corona. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk daerah kami Kendari ya Bapak. Kau berkati, Kau lindungi, Amin. sehingga tidak bertambah orang-orang yang tercemar oleh virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu. Doa kami hanya terlaksana dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, yang berikut kita berdoa buat bisnis, ya, usaha, pekerjaan daripada jemaat, ya, daripada usaha sekolah mereka, kuliah, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya bisa minta Bapak Kit untuk doakan jemaat-jemaat Gereja Petra khususnya, dan supaya apa yang dikerjakan semuanya masih dalam berkat Tuhan, ya. Gimana Bapak Kit? Ya mungkin kami berdoa Kau yang sudah menjaga kami sampai saat ini. Kalau kami masih bisa ada, kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa bersekutu walaupun terpisah jarak, tapi kami percaya nama-Mu adalah Immanuel yang Kau berserta dengan kami bisa mempercayakan hidup kami dalam nama-Mu. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami berdoa usaha, apapun itu yang kami semua lakukan. Amin Tuhan. Berkati bisnis usaha. Kami semua. Engkau yang menyediakan, kami tahu. Engkau pasti sanggup untuk melakukan segala perkara. Kalau langit mungkin seperti tertutup, kami tahu Engkau akan menumbuhkan dari tanah. Berkat-berkat kami akan menerima hasil-hasil dari bumi. Kami akan menerima hasil dari usaha tangan kami. Apapun yang ditemukan tangan kami untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan, dan Engkau yang akan memberkatinya. Selalu ada jalan keluar di dalam-Mu. Kami percaya pertolongan kami ini bukan datang dari manusia, tapi pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Karena kami serahkan semua jemaat, usaha mereka, baik itu yang masih kuliah juga, sekolah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, ya. Berikut kita berdoa buat ya anak-anak muda yang ada di gereja kita, supaya semuanya bisa produktif, ya, tidak habis-habiskan waktu cuman percuma, ya, supaya bisa membantu orang tua, bisa menghasilkan sesuatu, ya, buat anak-anak muda kita. Ya, untuk Bapak Erik, bagaimana Bapak Erik? Masih ada? Ya, mungkin Bapak Erik lagi ini belum ini. Ya, tolong Henok saja yang berdoa, Henok, buat anak-anak muda. Mari kita berdoa doa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan Yesus. Hari ini kami berada di tempat lain masing-masing Tuhan, mewakili setiap anak muda-mu Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan menempatkan setiap anak-anak muda di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami bersyukur. Engkau rindu supaya kami menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada pada saat hari ini Tuhan Yesus. Apapun yang mereka alami Bapa, apapun yang mereka butuhkan pada saat hari ini Tuhan,
buat Tuhan yang paling mengerti dari apa yang kami mengerti Tuhan Yesus. Yang berdoa buat mereka Bapa, kalau ada di antara mereka mulai putus asa Tuhan, mulai kehilangan arah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus, dengan kasih-Mu datang bagi setiap mereka Tuhan, menjamah hati mereka, memulihkan hati mereka Tuhan. Engkau Tuhan datang sebagai Bapa dalam setiap kehidupan mereka, Engkau Tuhan datang sebagai sahabat dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pada hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menjawabnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika ada anak muda-mu Bapak yang mulai menyimpan ke kanan dan ke kiri Tuhan Yesus, mereka tidak lagi memperdulikan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tarik mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap anak-anak muda ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.